Halo teman-teman semua, nama saya Michael Christian Darmawan dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura, tepatnya di kelas 10-1. Pada kesempatan kali ini saya akan mulai presentasi saya berupa video, di mana saya akan mempresentasikan 2 mata pelajaran peminatan dan 1 mata pelajaran umum, yaitu pelajaran geologi, kimia, dan juga PJOK. Jadi pembahasan pertama akan saya bahas adalah apa itu COVID. Dilansir dari Bio Farma, virus corona atau COVID-19 ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Selanjutnya adalah penyebab. Penyebab infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Selanjutnya adalah gejala. Gejala coronavirus bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi coronavirus adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, dan sesak nafas. Berikutnya adalah bagaimana cara mencegah penularan virus corona. Pertama, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kedua, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Ketiga, hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum. Keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan yang menyentuh banyak hal dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Kelima, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Jadi pada pembahasan berikutnya yang akan saya bahas adalah tentang vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang terisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Produk atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh. Ini yang akan saya bahas adalah kandungan yang ada dalam vaksin. Vaksin biasanya berisi mikroorganisme seperti virus atau bakteri yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, yang berguna untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar mengenali mikroorganisme tersebut. Contoh kandungan yang ada dalam salah satu vaksin yaitu vaksin Sinovac adalah: pertama, virus yang sudah dimatikan. Kedua, aluminium hidroksida yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan vaksin. Ketiga, larutan fosfat yang berfungsi sebagai penstabil. Keempat, larutan garam natrium klorida yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan dalam penyuntikan. Jadi materi terakhir yang akan saya bahas kali ini adalah tentang olahraga yang bermanfaat di saat pandemi COVID yang dilansir dari Kompas dan Dinas Kesehatan Jogja, yaitu pertama, jalan cepat. Meskipun sekilas terlihat sederhana, jalan cepat termasuk olahraga aerobik yang efektif untuk menjaga kebugaran. Kedua, naik turun tangga. Jika di rumah dilengkapi dengan tangga, gunakan tangga sebagai alat untuk olahraga sederhana. Caranya, cukup naik dan turun tangga selama 10-15 menit, sebanyak 2-3 kali per hari. Ketiga, senam atau dance dengan panduan YouTube. Jika jalan cepat atau naik turun tangga terlalu membosankan, Anda juga bisa menjajal senam atau dance dengan panduan YouTube. Keempat, yoga. Olahraga ini mungkin terkesan mudah dan sederhana, namun jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, olahraga ini juga tergolong efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Bonusnya lagi,
Beberapa gerakan yoga dapat membuat kamu lebih tenang dan santai. Jadi kesimpulan di akhir video kali ini adalah tetaplah menjaga kesehatan dan kebersihan di sekitar kita, dan juga selalu ingat berolahraga agar tubuh kita dapat bugar dan imunitas tubuh kita dapat meningkat. Sekian hasil saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di hasil berikutnya.